Berapa nilai yang diberikan oleh Jokowi dalam soal partai etik? Oke, kita terima argumen itu, Pak Ganjar, monggo. Selalu tertarik dengan Rocky apa disampaikan. Tangannya meriah, good. Anda tidak menyampaikan itu? Iya, tidak ada kemarin permintaannya, maka saya bilang sama cerita apa? Boleh nggak yang bisa membantu saya soal ekonomi dan ekonomi hijau? Tapi jangan tanya data lagi. Saya sampaikan data itu ada selera. Pak Ganjar ngomongnya gede banget, nggak ada datanya. Oh, ini orang suka data. Tapi Bung Rocky hari ini meminta saya untuk berbicara paradigma Jokowi. Maka kita harus menyenangkan banyak orang, harus memberikan banyak orang termasuk yang hadir hari ini. Pak Ganjar setuju nggak? Setuju. Lanjut. Apa yang mesti kita lakukan kita itu? Saya tanya plan. Apakah membangun sebuah ibu kota itu ada syaratnya? Jawabnya pasti ada. Apa saja? Semua yang ada di sana ada. Kondisinya, membangunnya, ekosistemnya, lingkungannya, maka orang juga sudah TFS. Terus jadi undang-undang. Maka siapapun yang disumpah di situ akan melaksanakan undang-undang. Kalau nggak salah begitu. Tinggal kemudian cara. Ada yang menginginkan itu 5 tahun selesai. Saya belum pernah lihat pengalaman membangun ibu kota 5 tahun selesai. Ada macam di Malaysia, ada macam di Amerika, ada macam di Australia. Tentu prasyaratnya agak rinci. Dan itulah sebenarnya ketentuan teknis yang mesti dilihat. Ya di COP besok saat kami ketemu kemarin dengan beberapa orang. Di COP besok itu juru takdir. Apakah itu protokol harus dibentukkan ditaati atau tidak? Apakah pengurangan emisi akan dilakukan atau tidak? Maka suka tidak suka kami kemudian menghitung. Kalau kemudian kita memenuhi itu semua dan kita akan lebih cepat agar tidak terjadi global warming, apa yang dilakukan? Transisi energi di sini. Boleh ditampilkan ya? Ya, mohon dibantu Mas, materi slide-nya Mas Ganjar untuk ditampilkan di sini. Kita coba menghitung, lagi-lagi angka yang tidak suka saya minta maaf. Ini pernah kita alami. Ini contoh saja. Kalau kita mau melakukan transisi energi, kita membuat satu model. Saya undang ahli, karena saya tidak punya kemampuan untuk mengarang ini. Saya undang mereka. Model capaian persentase energi baru terbarukan. PLN juga membuat analisis. Ada air, geothermal, matahari, angin, yang kemudian orang mengatakan itu lebih hijau, lebih gelap. Pak Ganjar. Ini pertanyaan kita besar dan kan Anda masih pakai coal sekarang untuk energi angin. Apakah Anda akan berubah? So pasti. Kita sudah sepakat. Tapi kami tidak bisa berganti-ganti seperti maunya orang lain. Karena kami punya itu. Maka teknologinya apa saja? Oh, kita kerjasama. Ada salah satu proyek umpama yang lebih cepat. Ada itu coba untuk mengerjakan. Ada teknologi namanya neutral supercritical. Tapi apakah akan terus-menerus? Tentu ketika kesepakatan lingkungan yang lebih baik, kita komitmen bersama-sama. Bahwa ekspor kita terkait dengan batu bara juga berubah. Anda juga menggunakan. Maka kita mencegah dan menggunakan. Selebihnya kemudian kita hitung. Kalau kita menggunakan teknologi yang ada, menggunakan sumber daya energi yang ada, kita mesti memperbaiki, mencegah, mengurangi kerusakan lingkungan. Kita itu kira-kira nilainya 1.317 triliun. Kemudian saya ambil datanya Kemenkes, ternyata akibat polusi 17,8 triliun. Maaf sekali bisa carikan untuk lebih mempermudah visual Bapak Ibu agar kita bisa paham soal itu. Mari kita lihat dengan angka segitu kita mau nekat di sana atau kita mau bergeser ke sana. Ketika kita mau bergeser ke sana adalah kita bersenario bagaimana transisi ini dilakukan. Tapi kita mesti meyakinkan masyarakat dan dukungan dari masyarakat. Tanpa itu kita hitung. Kalau ini kita lakukan dengan bangunan energi baru terbarukan,
bauran dengan energi fosil, ternyata investasi yang kita butuhkan cukup tinggi, 1.300 triliun. Kita kerjakan sendiri, bisa. Research and development, kami ketemu para peneliti, mereka segaja. Penelitian kami banyak yang bisa dipakai. Bongkar dengan perpustakaan kasih. Kita betul-betul ingin melakukan sebuah keseriusan perbaikan ini. Maka dari situ kemudian kita memunculkan bahwa 1.300 triliun transisi energi kita bisa kita siapkan rencananya dengan baik. Lalu apa yang dibutuhkan? SDM yang bagus, orang bekerja, investasi muncul. Apa sih ujungnya? Satu contoh yang tadi Bu Rocky sampaikan, Sulawesi dengan kondisi Walasi menyampaikan mineralnya banyak dan hari ini. Oke, ketika kita menghitung seperti itu, mari kita berpikir dengan pola ini. Kalau kemudian itu kita kelola, ada nilai tambah yang akan menyelamatkan dalam jangka panjang. Itu artinya yang sekarang diramaikan adalah teknologi baterai kelas dunia. Kita punya kesempatan. Kenapa jadi kita ambil? Bagaimana menjaga lingkungan? Oke, kita ambil orang bagaimana best practices mining yang harus kita lakukan. Setelah itu, SDM yang kuat, yang membangun ada berapa? Butuh berapa lama kita persiapkan mereka untuk kemudian dia bisa mengisi itu? Tapi karena waktu tertentu tidak bisa, kita mesti kolaborasi, tidak bisa sendiri. Pendidikan, penciptaan lapangan kerja karena kita bisa lakukan. Ngobrol saya dengan Bu Benny, kita bisa setelah ini. Dia punya lithium, tapi nikelnya dari kita. Kalau dalam konteks politik luar negeri untuk kepentingan nasional kita, secara bebas memilih, bebas berteman untuk kepentingan nasional, maka salah satu contoh kerjasama saja dalam konteks energi baru terbarukan, salah satunya adalah kesehatan. Kita siapkan itu semuanya, maka kita hidup dan kita menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak tadi disampaikan. Semua coba kita atur untuk job creation. Potensi lapangan kerja yang akan terserap menjadi 3,7 juta. Mari kita siapkan rencana dengan baik dan itu butuh masukan. Dan itu artinya butuh skill set. Karena ini lebih detail dan tadi di Indonesia detail. Ya, mereka yang mengerti teknologi lingkungan, teknologi pangan, data scientist, mereka yang bisa mengolah material yang ada. Ini sesuatu yang bagus. Itu.